Terima kasih, selamat sore Pak Aja. Selamat sore Mas Samudro, sehat selalu di sini. Terima kasih. Kebetulan ini ada pameran pesona Indonesia dan di bagian ini ada namanya pesona autistik Indonesia. Ya. Atau dari pelukis-pelukis dari anak-anak autism. Nah ini di antara di sini dan sebagian karyanya dari Jakarta dan ada juga dari Jogja. Nah, Ya. Bapak sebagai pemerhati lukisan anak ya atau mungkin ahli di bidang ahlinya lah ahli di bidang lukisan anak, menurut Bapak bagaimana Pak ini Pak karya-karya di sini? Oke, kita lihat dulu siapakah autis. Autis itu dari kayak autism itu sebenarnya adalah otomatis. Jadi anak-anak ini ada hal yang segi positif di dalam otak. Ketika anak-anak ini menangkap, itu ada dua otak yang berkembang, yaitu adalah neurokognitif sama neuroestetik. Nah, ternyata neurokognitif mereka punya wawasan yang berbeda, ya. Tetapi ketika neuroestetik itu yang bisa memberikan tidak ada bedanya. Mereka mengekspresikan estetikanya dan luar biasa. Inilah karakter-karakter dari lukisan anak autis. Oleh karena itu, konsep neuroestetik ini mohon selalu dibangun. Karena neuroestetik tidak akan bisa diam kalau itu tidak dimotivasi atau dipancing. Nah, sebagai guru, sebagai pembina, atau sebagai mataharinya, itu terus dipancing dalam konteks kognitif nanti dikembangkan dengan konsep estetik. Kalau saya melihat dari segi itu, sedangkan dari tingkah laku itu adalah perihal yang biasa karena mereka ada satu perbedaan antara konsep atas sama neuro sama fisiknya. Nah ini tidak bisa masing-masing tidak bisa disamakan. Tetapi di dalam konteks neurokognitif ada karena mereka kemampuan. Coba lihat antara Aga, kemudian teman yang satu lagi, kemudian ini mereka menggunakan konsep-konsep kognitifnya yang luar biasa. Ya ini yang membedakan kehebatan mereka ada di situ. Nah kalau perilaku berbeda. Itulah bedanya antara autis ketika berkarya. Nah oleh karena itu pembinaan yang utama adalah bagaimana autis itu tetap merasakan pengembangan estetik itu selalu diangkat terus Mas, supaya nanti estetik itu gunanya apa? Estetik itu di dalam teori neurologi nanti estetika neuroestetik itu akan menggerakkan konsep-konsep neurokognitif sehingga ini akan bergerak terus sehingga nanti akan menghasilkan karya-karya yang relatif terus berkembang apalagi semakin banyak. Nah ada hal yang berbeda, mereka menangkap otak anak kognitifnya itu menangkap bentuk itu berbeda-beda dengan visi yang berbeda-beda, namun cara ekspresinya hampir sama semuanya. Kita lihat ada yang 3 bentuk dan sini ada yang disebut dengan spontaneous expression. Ini adalah spontaneous expression ya. Kemudian yang ada di sini wayang ini adalah silent expression. Nah kemudian yang satu lagi ini dan kemudian ya nah ada satu ini itu kita sebut dengan spiritual expression. Jadi ada tiga konsep. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman guru seni di autisme tidak mengerti. Ini yang spiritual itu beda. Mereka bercerita banyak ceritanya, gitu ya. Tapi ekspresinya luar biasa kan gitu. Nah ini ada disebut dengan spiritual expression, spontaneous expression, dan silent expression. Ini adalah silent expression. Mari kita angkat sini sebentar ya. Silent expression dia bercinta tapi hanya dalam bentuk seperti ini, tetapi ini imajinasinya tinggi mereka. Nah ini adalah silent. Nah, bentuknya cuma kayak gitu, tapi ini sang anak kognitifnya itu berputar. Aku besok kalau punya istri, aku kalau punya suami, ini adalah bentuk-bentuk mereka yang perlu dibahas oleh teman-teman guru yang paham gitu. Nah seperti ini juga spiritual expression, bentuknya cuma seperti ini, tapi ceritanya coba suruh cerita, wah itu pasti banyak sekali gitu. Nah beda dengan spontaneous expression ada itu konsep-konsep politik, konsep-konsep sosial, konsep-konsep budaya itu ada di konsepsi dalam spontaneous expression. Pertanyaan saya begini Pak, jadi anak-anak autism itu berkegiatan seni itu sebagai terapi, art terapi itu salah satu contohnya. Jadi begini, tadi saya matur bahwa di dalam proses berkarya seni anak-anak itu punya kognitif. Kognitif itu adalah
memasukkan pengetahuan sebanyak mungkin. Iya. Anak autis yang punya pengetahuan banyak tapi tidak dikeluarkan beban nanti. Makanya kata Oleh karena itu katarsis dengan konsep tadi neuroestetik dikembangkan jadi seperti itu konsepnya. Nah gitu loh ya. Ini yang berbeda dengan jalan. perasaan ya. Ya, jadi ada konsepnya seperti dikatakan oleh beberapa filsuf ya toh. Aristoteles mengatakan karya itu bukan hanya bentuknya tetapi juga apa yang ada di dalam bentuk itu. Maknanya, isinya, ceritanya seperti apa. Ini yang terkonsep di anak-anak autisme. Perlu kita bahas kapan-kapan khusus untuk anak-anak autisme yang berpola spontaneous expression, kemudian ada yang spiritual expression, yang satu lagi adalah silent expression. Jadi kesimpulannya pendidik, orang tua atau pendamping itu sebenarnya sangat ideal kalau anak autis itu kegiatan sendiri Pak. Betul, iya karena bisa mengekspresikan tadi otak yang sudah terpenuhi dengan konsep yang kita sebut dengan neurokognitif, banyak pengetahuan yang ada. Kalau ini tidak dilepas, beban buat mereka. Dan mereka punya hambatan karena hambatan komunikasi. Betul, ya. Komunikasi, hambatan sosial sehingga dia melalui saluran visual. Laras, betul itu yang harus kita perhatikan di situ. Terima kasih sekali Pak Hajar. Sami-sami. Ini sangat bermanfaat. Jadi untuk orang tua, pendidik dan sebagainya ini adalah sesuatu yang sangat berguna karena memang perlu orang tua itu bisa memahami kebutuhan seorang anak, terutama anak-anak autisme, terutama dengan pendekatan seni rupa. Ya. Oke, terima kasih. Pendekatan seni saja. Ya. Tidak hanya seni rupa, suatu ketika seni juga bisa ya. Seni musik tapi bisa. Mungkin seni rupa itu lebih visual jadi. Ya, bisa kita bahas ya. Lebih visual itu. Ya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Sangat menarik dan terima kasih sekali. Di sini ada Ibu Mira, ya Ibu Mira itu dari Pesona Autistik Indonesia. Oh, luar biasa. Datang dari Jakarta membawa serombongan luar biasa. Kita berinteraksi dengan seniman-seniman, dengan pakar-pakar seperti Pak Hajar, baik Profesor Baikuni. Ini sangat menarik. Sangat terima kasih Pak. Sami-sami. Sukses ya Mas. Alhamdulillah. Nanti insya Allah moga-moga bulan Mei kalau bisa terlaksana kita mengadakan pameran autistik di UGM kalau bisa. Siap, monggo. Nanti moga-moga Pak Hajar bisa saya mengkurasi karya anak dan sebagainya. Boleh, izin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artlist.io. Music licensing reimagined.